Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sekarang yaitu tutorial terkait aplikasi PartCBT. Langsung saja. Nanti setelah kita download RAR-nya seperti ini, ukurannya 300 MB-an karena ada versi 32 bit atau 64 bit. Lalu hasil downloadnya berupa RAR, kita ekstrak jadi seperti ini. Kita buka foldernya, ada dua pilihan, nanti disesuaikan dengan tipe OS Windows-nya di laptop masing-masing. Kalau 32 bit maka ambil yang 32, kalau 64 ambil yang 64, isinya sama. Karena laptop saya 64, jadi saya ambil yang 64, langsung kita double klik. Akan muncul seperti ini, lalu kita browse dulu. Kita arahkan ke C, drive C. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, setelah itu langsung kita klik install. Di sini menunya di install. Kemudian kita tunggu sampai proses installnya atau ekstraknya selesai. Nah, ini sedang proses install atau pengekstrakan ke C. Kita tunggu. Baik, sudah hampir selesai proses ekstraknya. Ini untuk Windows 10, Windows 7 sama, bisa semua, 32, 64 sama saja. Jadi terserah, tidak ada batasan Windows-nya. Untuk klien juga demikian, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan PC atau laptop. Kalau HP maka koneksinya pakai router. Ini sudah hampir selesai. Nah, ketika nanti sudah muncul notepad catatan seperti ini, berarti proses ekstraknya sudah selesai. Kita baca. Pertama, matikan firewall dan antivirus ketika nanti ujian supaya klien bisa terkoneksi. Untuk Windows 32 bit, lokasi Google Chrome-nya, karena ini nanti numpang Google Chrome, terinstall di C, program file, Google Chrome Application. Kalau yang 64 bit, di C, program file 86 Google Chrome Application. Semoga berhasil bagi Pak Fandi. Oke, setelah terekstrak nanti akan muncul aplikasi seperti ini, ikonnya seperti ini, CBT 64 bit. Kalau yang 64, kalau yang 32 CBT 32 bit. Ikonnya seperti ini. Langsung ini bisa kita buka, langsung double klik. Nah, ketika Google Chrome-nya itu ada sesuai dengan petunjuk teks yang tadi muncul itu, maka di sini muncul tulisan ready. Kalau nanti Google Chrome-nya itu tidak ada, tidak di folder sebagaimana disebutkan tadi, maka tulisannya Google Chrome tidak ditemukan. Di uninstall Google Chrome-nya, diinstal dengan versi terbaru, dan pastikan lokasinya di C, program file atau program file 86 Google. Kalau sudah, klik OK. Di sini ada beberapa menu. Start CBT untuk menjalankan, CBT Sync untuk menjalankan setelah ditutup sementara, dan Stop CBT untuk mengakhiri ujian setelah logout. Kemudian untuk IP di sini nanti ini karena tidak ada koneksi internet atau koneksi lokal, jadi munculnya itu. Ini kalau ada koneksi ke klien, baik itu router ataupun LAN, nanti muncul di sini IP servernya berapa di bawahnya. Itu yang dikasihkan ke klien. Baik, langsung kita klik Start CBT. Nah, setelah Start CBT akan muncul seperti ini halaman loginnya. Untuk username-nya admin dan passwordnya juga admin. Langsung login, masuk. Ini interface awalnya. Kemudian setelah masuk di sini, yang pertama kali dilakukan adalah di pengaturan dulu. Di bawah sendiri di sini pengaturan. Klik pengaturan, kemudian kita isi data sekolahnya atau data ujiannya. Misalkan nama ujiannya itu PAT atau penilaian akhir tahun. Nama sekolahnya kita kasih tester dah. Kemudian kode sekolahnya 1234.
alamat servernya nanti IP server yang akan digunakan ke klien, misalnya 192.168.0201. Kemudian jenjang ini wajib diisi. Nanti kalau untuk SMP atau MTS pilih yang ini, kalau yang SMK, SMA atau MA pilih yang ini. Nanti menentukan ruangan, kemudian mata pelajaran, jurusan, sama pilihan dari soal. Kalau SMP, MTS itu kan ada 4 pilihannya, B, C, D, E. Kalau yang SMA, SMA dan SMK kan sampai E, yang SMP sampai D. Nah, itunya. Jadi jenjang kita isi dulu. Kemudian nama kepala sekolah, user, NIP-nya 123456789, alamatnya Jember, kecamatan anggap Panti dah, Kabupaten Jember. Terus untuk telepon bisa kita isi, nanti faxnya, website, dan email. Kemudian untuk logo kita bisa pilih, klik choose file, nanti pilih logo mana yang mau kita gunakan, gambar. Coba di sini, misalnya ini dah, header laporan. Nah, kita kasih nama, Madrasah Aliyah. Nah, misalkan seperti itu. Setelah kita isi, lalu kita klik simpan. Nah, kemudian di sebelah kanannya, sebelah sini, itu ada menu untuk menghapus data. Misalkan setelah upload siswa dan lain sebagainya ada yang salah, jadi bisa kita kosongi. Caranya adalah ini di checklist semua, dipilih sesuai kebutuhan mana yang mau dihapus, di checklist, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya tadi admin yang ini, lalu klik kosongkan, maka akan menghapus semua isi dari database yang ada. Nah, setelah selesai langsung kita klik dashboard, misalkan melihat perubahannya di logo. Di sini logonya sudah berubah. Lalu kita ke data master untuk upload data siswa dan lain-lain. Nah, sampai di sini kita klik download format untuk mendownload Excel-nya. Kita taruhlah di sini, import data master, kita simpan. Oke. Kemudian yang perlu kita download lagi yaitu data mata pelajaran. Bisa ditambah satu-satu ataupun import dari format Excel. Nah, kita download importnya. Kalau nambah satu-satu tinggal klik kode mapelnya apa, misalkan bahasa Indonesia kita singkat BIN. Di sini kita tulis bahasa Indonesia. Jadi meskipun ada 3 jenjang, yaitu kelas 10, 11, 12, mapelnya dibuat satu aja. Nanti kelasnya yang dibuat beda, bisa milih nanti. Begitu. Oke, itu yang perlu kita download sementara. Untuk soalnya nanti langsung dari KKM, tinggal kita import saja. Kita tutup dulu ini. Untuk persiapan awalnya kira-kira seperti itu. Kita tutup, kita keluar, kemudian sampai di sini tekan tombol ALT sama F4. Lalu kita klik stop CBT. Tunggu sampai ininya hilang. Nah, sudah hilang. Sekarang kita ke bagian soal atau soal data masternya tadi terdownload di sini. Import data master dulu. Ini untuk data siswa dan lain-lain selain data mapel. Oke, ini memang nggak kosong karena untuk contoh, jadi supaya tidak bingung nanti ngisinya bagaimana. Jadi di sini ada ID, nomor urut,
1 sampai selesai. Kemudian ada NIS, ada nomor peserta. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Nama siswanya, level ini jenjang, kemudian kelas itu adalah kode kelasnya, misalkan kelas 10A, 10B, 11A, 11B dan lain sebagainya. Kemudian jurusan kita isi sebagaimana jurusan yang ada di lembaga kita. Sesi ya sebagaimana ujian-ujian. Kemudian ruang, sesi ini bisa 1, 2, 3 ya terserah lah, kalau mau sampai 8 sesi ya tidak apa-apa. Ujian istighosah saya malam. Ruangnya bisa kita atur ruang 1, ruang 2, ruang 3 atau R1 terserah, yang penting paham. Kemudian username dan password itu bisa diisi sesuai dengan keinginan kita. Misalkan si A mau diisi username-nya ini, passwordnya ini, diganti juga ada apa-apa. Kemudian kalau mau ngupload foto foto si anak, nanti filenya dikasih nama sesuai dengan nama siswa. Misalkan nama siswanya siswa 1, maka nanti fotonya dikasih nama, file fotonya dikasih nama siswa spasi 1, kemudian ekstensi filenya dipastikan juga JPG atau PNG juga ditulis. Begitu. Nah, setelah selesai nanti tinggal di-upload saja. Ini contohnya ada banyak, ada 125. Nah, kalau misalkan siswa kita hanya 60 misalkan, maka cara menghapusnya ini di blok ke atas sampai 60. Mana 60? Sampai ini. Lalu kita hapus baris lembar. Row-nya dihapus. Row ya kebetulan bahasa Indonesia. Yang ini yang ke samping dihapus. Nah, supaya nanti tidak terbaca lagi. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal kita save, klik lanjutkan, dan ditutup. Kemudian yang tadi yang mapel kita buka. Ini ada beberapa mata pelajaran, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan bahasa Indo, isinya bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya. Seperti itu, disesuaikan dengan mapel yang ada di lembaga MA, SMA ataupun SMK ataupun nanti jurusan IPA IPS, disesuaikan. Setelah selesai di save, klik lanjutkan dan ditutup. Nah, lanjut sekarang kita coba untuk memasukkan data dari data master dan data mapel, sehingga nanti bisa buat bank soal. Langsung double klik di sini. Oke, lalu start CBT. Kita login sebagaimana yang tadi. Izin masuk. Mapelnya tadi ada ya. Data mapel. Nah, ini hapus confirm. Kemudian di F5. Wish. Tidak bisa ya, F5-nya zoom. Langsung import data mapel nanti. Kita ke import data master dulu. Langsung klik ini, choose file atau pilih file data master yang sudah kita siapkan tadi. Lalu klik open dan klik import. Tunggu sampai proses importnya selesai. Nah, 60 berhasil, 60 gagal 0. Dari 60 berarti sudah masuk semua datanya. Untuk ngeceknya kita bisa ke data peserta ujian. Nah, ini kolomnya sudah pas. Jadi kalau sebelum kita masih belum mengatur di pengaturan ini data lembaganya tadi, maka ini bisa tergelacir. Jadi diatur dulu data lembaganya. Ini view-nya bisa kita buat sampai 100. Berarti ini ada 60 siswa. Nah, seperti itu. Nomor peserta, nama, level, kelas, jurusan, sesi, ruang, username, password. Ini sudah masuk, tinggal data mata pelajaran, import, langsung choose file,
tadi data mapel ini, kemudian kita open dan klik simpan. Nah, ini sudah masuk sebagaimana yang ada di Excel tadi. Baik, kemudian kita cek data jurusan tadi di data master adanya IPS, kemudian kelasnya ada kelas 11, terus ruangannya ruang 1, levelnya level 11 atau jenjangnya jenjang kelas 11. Kelasnya ini maksudnya nama kelasnya. Kemudian sesinya ada 1 sesi. Setelah itu, setelah data master sudah, data mapel sudah beserta ujian sudah, lalu ke bank soal. Untuk menambahkan bank soal, tinggal klik ini, tambah bank soal. Kita pilih mata pelajarannya apa. Inilah contohnya ini. Kemudian keahliannya IPS, level soal untuk kelas 11, kelasnya itu 11 IPS. Ini kelasnya bisa double, misalkan kelas 11 IPS sama kelas 11 IPA, tinggal tambahkan 11 IPA gitu. Jumlah soal pilihan ganda, soalnya misalnya ada 50. Kemudian bobot ini dalam persentase. Misalkan bukan bobot per soal itu berapa, tapi langsung keseluruhan, misalnya pilihan ganda semua, maka di sini kita isi 100%. Jadi nilainya 100% dari pilihan ganda. Kalau ada esainya bisa dibuat ini 80, esainya 20 atau sebaliknya. Begitu. Kemudian jumlah soal esai kalau tidak ada diisi 0, kalau ada ya diisi berapa. Kemudian persentasenya berapa, kalau tidak ada diisi 0. Ini biarkan dah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tinggal klik simpan. Nah, bank soalnya bahasa Indonesia ini sudah ada. Kemudian tinggal kita upload soalnya. Nah, ini yang penting. Jadi file soal itu dari KKM, tinggal choose file yang Microsoft Word untuk Microsoft Word. Anda bisa import dari Microsoft Word, dari Excel, dari soal tawon pintar juga bisa. Tinggal choose file. Lalu di sini kebetulan kami adanya bahasa Arab, nggak apa-apa lah buat contoh. Double klik, langsung klik import. Setelah diklik, tunggu sebentar. Pengalaman kami di Windows 7 itu cepat sekali nguploadnya. Di Windows 10 agak ya ada delaynya lah beberapa detik. Ini proses upload atau import. Untuk aplikasi CPT ini tidak mualaf ya, jadi bisa baca Arab. Ini contohnya. Ini setelah selesai upload akan muncul seperti ini untuk kita ngecek soalnya. Nanti kalau ada soal yang kurang jelas bisa kita edit. Nah, dicek gambarnya juga support, yang garis bawah juga ada. Yang cetak miring juga ada, bisa. Ini gambar-gambar. Cek. Kalau ada soal esai yang muncul di sini. Kalau dirasa sudah benar, sudah oke, tinggal kita kembali ke bank soal. Lalu kalau mau ujian bagaimana? Misalkan bank soalnya banyak atau sudah dibuat beberapa bank soal. Langsung ke menu jadwal ujian, tambah jadwal. Tambah jadwalnya di sini. Kemudian bank soal yang sudah kita buat nanti muncul di sini apa saja. Kebetulan kita buat satu ya munculnya 1. Langsung kita ke tanggal ujiannya. Misalkan ujiannya tanggal sekarang, mulainya jam 7 malam. Jam 7 malam. Tanggal 27 jam 19. Maka sebelum jam 19, meskipun sudah siswa itu waktunya ujian atau sudah masuk di ruangannya, tetap belum bisa mulai sebelum jam 19. Waktu selesainya atau expirednya dari ujian ini misalnya kita buat besok jam 19 juga bisa, ataupun dibuat hari ini juga jam 22 misalkan. Sesinya 1 karena tadi disetting 1, kemudian lama ujiannya berapa menit. Dalam menit, misalkan 1 jam berarti 60 menit.
Kalau 2 jam ya 120 menit. Begitu. Buat 60 menit contoh. Kemudian ada opsi acak soal, token soal, dan hasil tampil. Biasanya kalau saya makainya acak soal sama hasil tampil, tidak pakai token. Kalau pakai token kadang ribetnya itu ketika ada anak yang HP-nya bermasalah, sudah oke, masukkan token, ternyata tokennya sudah ganti. Pakai token juga tidak apa-apa. Setelah selesai kita klik simpan semua. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah aktif, sudah masuk jam 19, waktu komputer kita jam 19, maka ini sudah bisa, anak-anak sudah bisa login, akses login. Seperti itu. Ya tinggal tunggu sudah. Tinggal kita pantau di sini, status peserta sedang mengerjakan dan lain sebagainya nanti ada di sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada menu reset login. Nah, misalkan ini siswa ini sudah login, tidak bisa perangkatnya error, kemudian mau login lagi, dia sudah ujian, statusnya sudah ujian, maka kita klik reset login. Nah, baru dia bisa login lagi. Kemudian di sini ada analisis jawaban, jadi sudah anak-anak sudah ujian, muncul di sini jawabannya mereka, klik ambil jawaban, lalu dianalisis untuk ambil jawabannya dan nilainya. Kemudian di sini ada token. Untuk dirilis bisa di generate, nanti siswa itu bisa yang pakai token, bisa pakai token ini nanti. Kemudian ada siswa yang belum ujian. Wah, ini ada satu siswa belum ujian muncul di sini yang tidak masuk lah. Ini file manager. Ini tentang yang upload foto-foto itu. Oke. Kemudian untuk kartu bisa dicetak, kartu daftar hadir dan berita acara bisa dicetak di sini. Daftar hadir ada di sini. Sama, pilih mapelnya, kemudian pilih sesinya, pilih ruangannya, lalu pilih kelasnya. Lalu klik print. Sejauh ini kami nyoba, ini sudah pas sebagaimana ukuran kertasnya. Ini namanya siswa di sini sudah seperti UNBK atau UMBN. Daftar hadir, ini logonya Kemenang, logonya madrasah, tanggalnya, jamnya. Ada berapa halaman? Oh, di bawah juga ada. Nah, halaman terakhir ada tanda tangan proktor pengawas. Di sini peserta yang hadir dan tidak hadir, jumlah peserta hadir berapa. Seperti itu. Untuk daftar hadir. Kemudian kartu. Pilih kelasnya langsung. Header kartunya bisa kita buat headernya atasnya itu ya, kopnya bisa kita sesuaikan. Klik print. Nah, seperti ini. Nah, ini QR kodenya kalau tidak salah ini nama ujiannya, ini nama servernya, IP servernya. Seperti itu, nama sekolah, nomor peserta, nama siswa, kelas, kemudian ruangnya, username, password. Kalau ada fotonya ya muncul fotonya di sini. Di tutorial berikutnya kami tambahkan untuk upload fotonya. Kalau jadi satu terlalu panjang, ini sudah 23 menit. Itu untuk cetak kartu. Kemudian berita acara, ruangannya ini langsung bisa kita buat. Kita print, kita isi tanggalnya, mulai, selesai, hadir, absen berapa, siswa tidak hadir siapa saja, langsung pilih nomornya, nama siswanya, nama proktornya siapa, NIP-nya berapa, seperti itu diisi catatannya. Setelah selesai kita print. Nah, ini harus diisi. Misalkan kita isi selesai jam hadir, tadi siswanya 60 ya, 60. Absen 0, proktor user, ini proktor 0, nama pengawas admin 0, catatan ujian lancar, print. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, tinggal tanda tangan, masing-masing kepala sekolahnya juga tanda tangan.
pada hari ini Sabtu tanggal sekian jam 9 seterusnya. Tinggal klik print. Nah, begitu. Gimana kalau kembali? Langsung klik aja. Nah, di sini juga ada menu pengumuman. Baik pengumuman untuk guru atau siswa. Kalau nanti untuk siswa ya dikasih ini judulnya, kemudian dikasih misalkan berdoalah sebelum ujian atau apa. Jadi anak-anak begitu login muncul seperti itu sebelum klik mulai ujiannya. Baik, itu kami rasa untuk persiapan servernya. Kalau ada kesulitan silakan komen ataupun WA, bisa kami bantu. Untuk keluarnya seperti tadi, klik administrator yang ada di pojok kanan atas, klik keluar, sampai di sini di Alt F4, lalu klik stop CBT, tunggu ininya selesai. Ya, tutup sumnya. Baik, sudah selesai. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga videonya agak panjang. Dari kami, akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.